Despite the occasional overlap between advertising and promotion, there is a clear distinction. Promotion is concerned with boosting short-term sales by using discounts, special deals, and limited time offers. Advertising is a more general practice that usually occurs over a longer time frame. It can affect brand image and overall market position. Below, you'll find a diverse range of advertising and promotion tools, including video, display ads, print, and PR tools. Everything we do relies on intelligent data and accurately defining your audience. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan public relation adalah salah satu bentuk komunikasi non-personal. Hal ini bekerja lewat media untuk mempengaruhi target audience. The British Institute of Public Relations mendefinisikan usaha-usaha yang direncanakan atau planning dan berkelanjutan sustain untuk menghasilkan dan mempertahankan goodwill dan pengertian yang saling menguntungkan atau mutual antara organisasi dengan publiknya. Poin-poin kuncinya adalah planning. Public relation adalah aktivitas yang direncanakan secara hati-hati. Sustain. Public relation harus berkelanjutan, bukan suatu proses yang one shot. Mutual. Orang-orang public relation harus mau mendengarkan sekaligus berbicara, menerima sekaligus memberi. Mereka sering mengatakan public relation berkenaan dengan reputasi, hasil dari apa yang Anda lakukan, apa yang Anda katakan, dan apa yang dikatakan orang tentang Anda. Komponen-komponen public relation membantu organisasi untuk memperoleh pemahaman dan dukungan, membantu untuk mempengaruhi kepercayaan, opini, dan perilaku. Public relation beroperasi lewat non-paid for space, ruang kolom yang gratis dalam suatu media. Jurnalis menerima press release, mencetak sesuai dengan apa adanya, memodifikasi, menuliskannya kembali, atau memutuskan tidak memakainya. Istilah publish yang dipakai oleh profesional di bidang public relation adalah untuk mendeskripsikan target audience yang perlu diajak berkomunikasi. Jadi, target audience itu sama aja dengan publish. Jadi, kesimpulan marketing public relation adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian program-program yang dapat merangsang pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi mengenai informasi yang dapat dipercaya dan melalui kesan-kesan yang positif. Adapun tujuan dari public relation adalah untuk mendidik para pelanggan atau pengguna agar mereka lebih efektif dan mengerti dalam memanfaatkan produk-produk perusahaan. Yang kedua, untuk memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas. Yang ketiga, untuk dapat meyakinkan masyarakat bahwa suatu perusahaan mampu bertahan atau bahkan juga bangkit kembali setelah terjadinya krisis. Yang keempat, mendorong tercapainya rasa saling pengertian antara publik sasaran dengan suatu perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai publicity, good publicity, news release, dan juga bad publicity. Yang pertama adalah publicity atau publisitas. Publicity atau publisitas adalah sarana yang digunakan public relation untuk memperkenalkan perusahaan terhadap publiknya yang dimuat di media massa, karena memiliki beberapa keunggulan. Publicity memiliki beberapa keuntungan karena dengan publisitas dapat membuat masyarakat tertarik akan suatu berita atau informasi, karena publisitas dapat diletakkan pada halaman pertama dari surat kabar. Selain itu, publisitas lebih dapat dipercaya karena apabila sebuah surat kabar atau majalah mempublish suatu cerita atau informasi sebagai suatu berita, maka pembaca biasanya mempercayainya. Publicity ini bertujuan untuk menarik perhatian banyak publik.
Maka, saat mempublish suatu informasi, diperlukan juga cara komunikasi yang baik dan yang benar sehingga mempermudah publik dalam memahami maksud dari publish tersebut. Yang kedua adalah good publicity. Publisitas yang baik tidak terjadi secara otomatis. Diperlukan sejumlah usaha untuk memperoleh ruang dalam suatu media. Adapun yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama adalah interest. Interest adalah suatu cerita atau informasi harus mampu menarik atensi para jurnalis. Siapa yang akan memutuskan apakah akan memakainya atau tidak. Yang kedua adalah imediasi. Imediasi adalah sebuah cerita atau informasi yang diberikan harus bersifat baru. Cerita atau informasi ini harus memiliki daya tarik yang dilihat dari faktor kepentingannya. Yang terakhir adalah appeal. Gambar bagus selalu memberikan suatu appeal atau permintaan. Saat tayangan pada TV harus memiliki gambar yang bergerak dan gambar yang menarik. Beberapa contoh yang mampu menarik perhatian jurnalis, yang pertama adalah perkembangan penting dalam organisasi, yang kedua adalah inovativitas dalam produk baru, yang ketiga adalah grafik penjualan yang spektakuler, dan yang terakhir adalah tawaran untuk mengakuisisi perusahaan lain. Yang ketiga adalah news release. News release adalah informasi atau berita yang tertulis atau direkam yang diarahkan pada anggota media berita untuk mengumumkan sesuatu yang dianggap sebuah berita. Untuk mendapatkan atensi sebuah news release, mesti ditulis dari sudut pandang jurnalis dan pembacanya. Contohnya, jika Anda membuka bisnis di bidang perhotelan, Anda bisa menyelenggarakan kontes kecantikan setiap minggunya. Hal ini akan membantu Anda mendapatkan publisitas. Gambar wanita muda cantik merupakan daya tarik amat besar bagi suatu media, tetapi Anda perlu membidik sasaran yang pas dengan news release yang akan Anda buat. Yang selanjutnya adalah target bagi news release. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah perlakukan setiap media sebagai target terpisah bagi news release. Yang kedua adalah pelajari gaya penulisan masing-masing media dan jenis cerita yang mereka keluarkan. Dan yang terakhir adalah akomodir dasar ceritanya untuk kebutuhan media tersebut. Selanjutnya adalah penulisan dalam news release. Yang pertama adalah news release itu haruslah bisa dipercayai, jelas, detail, dan juga faktual. Yang kedua harus ada pada media ketika news release itu akan dipakai. Dan yang terakhir adalah jawab dengan 5W plus 1H. Yang terakhir adalah bad publicity. Tidak akan ada suatu peringatan jika akan memperoleh suatu publisitas yang tidak baik. Suatu kejadian terjadi dan akan dihubungi oleh seorang jurnalis untuk memperoleh komentar. Banyak orang berpendapat jika mereka tidak mengatakan apa-apa, masalah akan hilang. Ini merupakan kesalahan besar. Ketika seorang jurnalis memiliki sebuah cerita, dia akan mengikuti alur cerita tersebut. Jika dia tidak memperoleh kerjasama, dia akan menulis apa yang dia miliki dan mengungkapkannya secara sepihak dari pihaknya saja. Yang selanjutnya adalah potensi publisitas. Potensi publisitas yang tidak baik harus dikenali dan dibuat persiapannya. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah plan ahead. Pikirkanlah sebuah kejadian yang mungkin akan terjadi. Tiap organisasi seharusnya berpikir mengenai kejadian yang mungkin terjadi dan mempersiapkan segala sesuatunya. Yang kedua adalah contingency planning. Rencana kontingensi dibuat di depan sebelum sesuatu mungkin terjadi. Bila ada sesuatu terjadi, sudah ada rencana yang akan dijalankan. Biasanya ada banyak rencana kontingensi. Masing-masing berfungsi untuk menangani tingkat emergensi yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir adalah output measurement. Evaluasi dalam hal ini berkenaan dengan yang pertama adalah volume, yaitu jumlah waktu tersedia untuk penayangan, volume ruang yang ada dalam surat kabar, dan sebagainya. Yang kedua adalah cover, yaitu jumlah orang berbeda dalam segmen yang memiliki peluang untuk melihat atau mendengar materi yang diberikan. Yang ketiga adalah location, di mana materi ini muncul dalam media, seperti berhalaman berapa, posisinya di mana. Yang keempat adalah quality, yaitu penilaian terhadap kualitas covernya. Dan yang terakhir adalah tone, yaitu kesan yang dihasilkan atas cerita yang dimuat. Di sini saya akan memaparkan materi tentang advertising. Advertising atau periklanan adalah segala sesuatu yang dibayar untuk presentasi non-personal serta usaha untuk mempromosikan suatu ide, barang atau jasa oleh seseorang yang bisa diidentifikasi. Poin kuncinya adalah yang pertama non-personal.
Iklan bekerja lewat media dan tidak memiliki hubungan langsung dengan anggota dari target audiensnya. Yang kedua, presentation and promotion. Dengan cara apa suatu iklan dipresentasikan dalam artian layout, visual akan memiliki dampak yang besar terhadap kualitas promosi. Yang ketiga, ideas, good service. Iklan bekerja untuk merubah perilaku. Yang keempat, identified person. Suatu iklan mestinya bisa diidentifikasi adalah ilegal melakukan iklan yang ditampilkan seakan-akan sebagai advertorial. Yang pertama, creation atau penciptaan. Untuk menciptakan suatu iklan yang baik, mereka harus yang pertama memahami secara menyeluruh prinsip dan praktek komunikasi. Yang kedua, mengetahui secara persis perilaku seperti apa yang diinginkan. Yang ketiga, menempatkan iklan dalam media yang bisa dibaca oleh target audiens. Yang keempat, meraih hasil yang efektif dilihat dari sisi biaya. Yang kedua, prinsip. Sebuah iklan harus yang pertama attract attention, yaitu menarik perhatian. Yang kedua, compete with others, yaitu bersaing dengan orang lain. Iklan harus mampu bersaing ketika orang-orang melihat sebuah media, mereka harus tergiur dengan iklan yang Anda tampilkan. Yang ketiga, be distinctive, yaitu jadilah berbeda. Artinya tidak memajang sebuah iklan yang serupa dengan iklan yang dipajang oleh pesaing. Yang terakhir, meraih tujuan. Yang ketiga, layout atau tata letak. Yang pertama, attract attention, yaitu menarik perhatian. Yang kedua, kontras. Beberapa elemen diperlukan sehingga iklan itu tidak tampil membosankan. Yang ketiga, have a focal point. Ada suatu kelebihan dari iklan yang mampu menjadi fokus pesan yang hendak disampaikan. Selanjutnya, be immediately understandable. Jangan biarkan orang-orang mengambil waktu yang cukup lama untuk mengerti pesan Anda. Selanjutnya, be logical. Buatlah iklan sesederhana mungkin dan masuk akal. Selanjutnya, have movement. Iklan dalam media biasanya statis, tapi dengan layout yang bagus, iklan seolah-olah mampu menggerakkan mata yang melihatnya. Yang terakhir, have synergy. Setiap bagian dari iklan harus bekerja dengan bagian lainnya. Iklan secara keseluruhan terlihat pas dengan positioning sehingga ada suatu sinergi atas kerjasama semua komponen dalam promosi. Yang selanjutnya, location atau lokasi. Nyatakan di mana iklan akan ditempatkan. Iklan ini harus ada dalam bagian dari media yang bisa dibaca oleh target audiens. Selanjutnya, copy atau menyalin. Kata-kata yang dipakai dalam iklan disebut dengan istilah copy. Orang-orang ini memiliki keahlian dalam memilih kata-kata yang tepat untuk mendorong seseorang membaca iklan yang bersangkutan. Selanjutnya, puff atau engah. Iklan adalah bentuk komunikasi pemasaran yang membolehkan adanya kesan melebih-lebihkan. Istilah teknis yang dipakai untuk melebih-lebihkan dikenal dengan istilah puff. Yang selanjutnya, advertising evaluation atau evaluasi iklan. Iklan mesti dievaluasi terhadap suatu objektif yang jelas. Riset promosi adalah sebuah bidang usaha yang kompleks karena harus mengevaluasi perilaku dan sikap. Yang selanjutnya, advertising research atau penelitian periklanan. Ada 3 bentuk riset iklan. Yang pertama, konsep testing atau pengujian konsep. Konsep yang melatar belakangi suatu kampanye pemasaran diuji dalam tahap perencanaan. Sejumlah orang dipilih sebelumnya dan kemudian disuruh menilai beberapa iklan didasarkan atas karakter, slogan, harga, merek, nama perusahaan, jalan cerita. Akhirnya akan diketahui iklan mana yang terbaik. Yang kedua, context research atau penelitian konten. Hal ini dilakukan untuk mengukur impak dan kemampuannya dalam memproyeksikan pesan yang diinginkan. Suatu iklan harus diukur dari sudut pandang target audiens. Protesting ini merupakan bagian terpenting dari evaluasi, karena uji ini bisa mengukur apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa terjadi. Yang terakhir, effectiveness research atau penelitian efektivitas. Efektif tidaknya suatu iklan diukur dari mencapai target secara maksimum, terdapat impak persuasif, dan yang terakhir, memiliki kemampuan reinforce.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sales promotion. Sales promotion adalah pemberian insentif yang sebagian besar dalam jangka pendek yang dirancang untuk mendorong pembelian ataupun penjualan terhadap produk atau jasa tertentu dengan lebih cepat dan lebih besar oleh konsumen atau pedagang. Dengan sales promotion, dapat memberikan nilai tambah yang dirancang untuk menggerakkan dan mempercepat respon dari customer. Selanjutnya yaitu tujuan dari sales promotion. Kotler menyatakan bahwa sales promotion memiliki beberapa tujuan, antara lain, yang pertama, menarik konsumen baru untuk melakukan uji coba terhadap suatu produk. Cara ini bisa dilakukan dengan menawarkan harga produk dengan murah atau melalui promosi seperti buy one get one. Lalu yang kedua yaitu memberikan penghargaan kepada pelanggan yang loyal. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan frekuensi dan kuantitas pembelian. Dan yang terakhir yaitu memperkuat brand image dan brand relationship. Karena melalui promosi penjualan yang dilakukan akan mampu untuk terus-menerus mengingatkan konsumen akan suatu merek produk sehingga dapat membentuk image produk tersebut dan secara tidak langsung membangun hubungan dengan pelanggan. Ada beberapa poin kunci dalam sales promotion. Yang pertama yaitu short term, di mana promosi penjualan akan kehilangan daya tariknya ketika berlangsung cukup lama. Selanjutnya yaitu insentif, di mana promosi penjualan perlu dihubungkan dengan motivasi customer. Dan yang terakhir yaitu purchase or sale, di mana promosi penjualan ditujukan untuk membuat pembelian dapat terjadi. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam sales promotion, yaitu sales promotion benefit, sales promotion categories, sales promotion techniques, dan sales promotion evaluation. Yang pertama, saya akan membahas mengenai sales promotion benefit. Dewasa ini, hampir semua aktivitas penjualan mempergunakan promosi penjualan. Karena dengan promosi penjualan dapat diperoleh keuntungan, antara lain, yang pertama, mempererat hubungan periode panjang dengan pengecer. Yang kedua, dengan sales promotion, kita dapat memperoleh respon yang lebih cepat serta terarah daripada iklan. Yang ketiga, yaitu dengan sales promotion, sangat mungkin produsen untuk menyesuaikan berbagai macam penawaran serta keinginan dalam periode yang pendek. Yang keempat, dengan sales promotion, sangat mungkin customer untuk mencoba suatu produk baru. Dan yang terakhir, sales promotion dapat menolong produsen menyesuaikan program untuk berbagai segmen customer. Selanjutnya yaitu sales promotion categories. Di sini terdapat 3 kategori. Yang pertama yaitu customer, di mana promosi ini bertujuan untuk mendorong atau merangsang konsumen untuk membeli produk, misalnya dengan memberikan sampel, kupon, gift, dan lainnya. Yang kedua yaitu trade, di mana promosi ini mendorong atau merangsang distribution channels untuk memperdagangkan barang atau jasa dari sponsor. Hal ini dapat meliputi kompetisi penjual, penghargaan bagi penjual, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu sales force, di mana promosi penjualan ini bertujuan untuk memotivasi armada penjualan, misalnya dengan memberikan insentif, bonus, dan lainnya. Paul Russell Smith dalam marketing communication menentukan alat-alat yang tepat untuk dipakai untuk meraih tujuan. Nah, alat-alat tersebut dapat dilihat secara lebih rinci di slide ataupun di handout halaman 123. Di sana dijelaskan mengenai objek yang digunakan serta sales promotion tools-nya apa saja. Ada beberapa cara kerja dalam teknik promosi penjualan. Yang pertama yaitu sampel. Sampel ini dapat mendorong orang-orang untuk mencoba sebuah produk tanpa perlu memikirkan resikonya. Lalu selanjutnya yaitu pemberian kupon. Pemberian kupon ini untuk sebuah transaksi yang sifatnya khusus. Hal ini bisa membantu melunakkan resiko harga ketika pembelian terhadap produk baru dilakukan. Selanjutnya yaitu free draw. Dengan free draw ini dapat menambah gairah atau keinginan customer untuk melakukan pembelian.
Selanjutnya yaitu self-liquidator, adalah promosi di mana customer disuruh membayar untuk memperoleh produk yang menarik. Harga yang ditetapkan adalah harga yang mengalami penurunan. Selanjutnya ada in-pack, on-pack, dan near-pack. Nah, di sini tuh dapat memberikan manfaat tambahan dengan memberikan hadiah pada kemasan. Selanjutnya ada companion brand promotion. Di sini maksudnya mengikatkan 2 atau lebih produk bersama-sama, misalnya McDonald dengan Coca-Cola ataupun KFC dengan Pepsi. Dan yang terakhir yaitu promotion allowance, adalah pembayaran ekstra yang diberikan kepada retailer untuk membantu dari sisi pembiayaan promosi yang dilakukan. Lalu, hal yang terakhir yang perlu diperhatikan yaitu sales promotion evaluation. Di sini akan dilakukan evaluasi kinerja tim penjualan untuk mengetahui tingkat ketercapaiannya dan hasil yang diraih. Tetapi tetap saja evaluasi di sini tidaklah mudah atau sederhana. Jumlah pack yang terjual, orang-orang yang memberikan respon, penebusan kupon, dan sebagainya. Semuanya mungkin mudah dihitung, akan tetapi semuanya belum tentu mengatakan hal yang sebenarnya. Contohnya saja, ada beberapa pembelian mungkin dilakukan hanya untuk produk-produk tertentu saja. Kemudian, mereka akan melakukan pembelian dengan merek berbeda, sehingga tidak ada loyalitas terhadap suatu merek tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai personal selling. Jadi, personal selling itu merupakan alat promosi yang sifatnya secara lisan, baik kepada seseorang maupun calon pembeli dengan maksud untuk menciptakan terjadinya transaksi pembelian yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dengan menggunakan manusia sebagai alat promosinya. Kemudian komunikasi yang dilakukan kedua belah pihak ini bersifat secara interaktif atau komunikasi 2 arah, sehingga penjual dapat langsung memperoleh tanggapan sebagai umpan balik tentang keinginan dan pendapat konsumen. Penyampaian berita atau proses komunikasi dapat dilakukan dengan sangat fleksibel karena dapat disesuaikan dengan situasi yang ada. Nah, kegiatan personal selling ini merupakan bagian dari kegiatan promosi, yaitu cara untuk memperkenalkan dan menarik minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan secara tatap muka. Promosi ini merupakan salah satu variabel yang terdapat di dalam marketing mix yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh perusahaan dalam menawarkan produknya. Nah, selain itu, ada yang namanya sifat personal selling. Ada 3, jadi yang pertama, lebih luas karena tenaga penjual dapat secara langsung menyesuaikan penawaran penjualan dengan kebutuhan dan perilaku masing-masing calon pembeli. Yang kedua, dapat mengetahui reaksi calon pembeli terhadap penawaran penjualan dan juga dapat mengadakan penyesuaian di tempat pada saat itu juga. Yang ketiga, perusahaan selalu berhadapan dengan calon pembeli potensial. Personal selling memiliki tujuan, jadi secara umum tujuan personal selling yaitu membangkitkan kesadaran mengenai tersedianya suatu produk, membangun minat pembeli, hingga dengan membandingkan harga dan syarat jual beli, serta penyelesaian transaksi. Kemudian, personal selling process. Nah, yang pertama ada opening atau perkenalan formal secara positif mengawali proses ini. Biasanya diawali dengan percakapan singkat, kemudian dilanjutkan dengan percakapan dari hal-hal yang sifatnya umum ke khusus sesuai dengan target penjualan. Nah, yang kedua, need identification atau identifikasi kebutuhan pembeli. Yang ketiga ada presentation. Salespeople mempresentasikan manfaat apa saja yang telah diperoleh. Jika memungkinkan, hal ini bisa dilakukan lewat demonstrasi. Yang selanjutnya, objection. Nah, jika ada penolakan, maka hal ini harus segera ditangani agar kebutuhan customer cepat terpenuhi. Selanjutnya ada negotiation atau negosiasi. Dalam negosiasi, kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli membuat kesepakatan mengenai harga, kualitas, dan syarat-syarat lainnya. Nah, dalam negosiasi ini, kedua belah pihak dapat saling tawar-menawar untuk membuat suatu kesepakatan. Nah, selanjutnya close
atau penutup. Tindakan menutup penjualan adalah mendapatkan order atau sepakat untuk melanjutkan lagi di kemudian hari. Adapun beberapa hal dalam personal selling, yaitu yang pertama sales role. Selling akan selalu memegang peranan penting karena seseorang harus melindungi usahanya. Objektif penjualan telah berubah dan akan selalu berubah. Tetapi, fokus penjualan atau memperoleh order akan selalu ada. Nah, adapun beberapa cara dalam hal mana penjualan beroperasi pada dewasa ini. Yang pertama, retail. Produk harus mampu menjual dirinya sendiri dengan memakai promosi penjualan, tetapi salespersonlah orang yang menempatkan produk tersebut pada rak-rak yang tersedia. Selanjutnya ada telesales. Telepon adalah alat yang sangat ideal bagi personal selling. Orang telesales akan mampu berhubungan langsung dengan prospektif customer dan bereaksi dengan cepatnya atas feedback yang diberikan. Jadi yang terakhir, business to business. Dalam hubungan business to business atau industri, peranan seorang salespeople sangatlah vital. Order cenderung besar, teratur, dan berkelanjutan. Untuk suatu transaksi yang amat kompleks, seseorang harus berperan sebagai pemimpin tim dan anggotanya mempunyai peranan-peranan tertentu seperti yang dibutuhkan. Tim penjualan ini harus mampu memenuhi kebutuhan dari DMU yang ada. Selanjutnya, sales time. Sebanyak 80% dari waktu yang dimiliki oleh salespeople barangkali dipakai untuk aktivitas yang tidak berhubungan dengan penjualan. Nah, ada pun beberapa halnya. Yang pertama, mengunjungi satu customer dan yang lainnya. Yang kedua, menunggu untuk bertemu dengan customer. Yang ketiga, menulis orderan. Yang keempat, menentukan appointment dengan customer. Yang terakhir, mencari customer baru. Nah, selanjutnya sales call preparation. Persiapan adalah kunci sukses dalam penjualan. Maka dari itu, kita harus melakukan persiapan yang matang agar mencapai tujuan yang kita harapkan. Selanjutnya, buyer contact. Di dalam buyer contact terdapat objektif. Tentukan tujuan secara tertulis untuk masing-masing kunjungan sebelum berjumpa dengan customer. Ini akan menjadi dasar dari evaluasi. Nah, tujuan penjualan didasarkan atas tingkat penjualan terakhir yang dicapai dalam proses penjualan dan berusaha untuk menaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, sales force motivation and training. Pelatihan yang berkelanjutan memiliki dua tujuan. Yang pertama, memberikan personal contact. Yang kedua, membuat keterampilan personal yang tetap tajam. Selain itu, materi yang diberikan biasanya berupa teknik melakukan kontak dengan customer seperti negosiasi dalam penjualan. Nah, selain itu juga ada motivasi yang biasanya diberikan dalam bentuk insentif finansial dan reward berupa status. Yang terakhir yaitu sales evaluation. Ada 3 jenis evaluasi. Yang pertama immediate. Masing-masing kunjungan penjualan bisa diukur berdasarkan atas objektif yang telah ditentukan. Yang kedua overall. Mengevaluasi kinerja secara keseluruhan terhadap ramalan penjualan bagi masing-masing wilayah, apakah berupa teritori, region, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada efisiensi. Efisiensi penjualan bisa diukur berdasarkan atas tingkat pengeluaran yang terjadi terhadap budget atau bisa juga dengan membandingkan antara volume dan nilai bisnis yang dihasilkan dengan budget.